Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang anggaran tenaga kerja. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Suifatri Utami, Alfia Fatika, Widya Margareta, Sri Ayu, Etika Nur, dan juga Asep Ruslan. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode lainnya. Periode yang akan datang yang mencakup semua biaya tenaga kerja termasuk gaji pokok, tunjangan, lembur, asuransi, dan juga pajak. Selanjutnya ada komponen utama dalam anggaran. Yang pertama gaji dan upah, yang kedua tunjangan karyawan, yang ketiga biaya pelatihan dan pengembangan, yang keempat biaya rekrutmen dan seleksi, dan yang terakhir biaya lembur. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengontrol pengeluaran perusahaan, meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja, memastikan kesejahteraan tenaga kerja, dan mendukung perencanaan keuangan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Yang keempat, evaluasi atau spesifikasi pekerjaan tenaga kerja. Kelima, gaji dan upah. Dan yang terakhir adalah pengawasan tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja. 1. Anggaran tenaga kerja langsung. Perencanaan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi barang atau penyedia jasa. Ciri-cirinya: 1. Besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. 2. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi untuk menentukan harga pokok. Contoh, operator mesin dan teknisi produksi. Yang kedua, ada anggaran tenaga kerja tidak langsung. Biaya yang terikat dengan pekerja yang mendukung proses produksi tetapi tidak sedang atau tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan barang atau penyedia jasa. Ciri-cirinya: 1. Besar kecilnya biaya tidak hubungan langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biasanya semi-fixed atau semi-variable. Yang ketiga, tempat bekerja tidak harus selalu di pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Contohnya, ada manajer dan pengawas pabrik. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun itu, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktek yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung atau direct labor hour or DLH, dan biaya buruh langsung direct labor cost. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu dibuat manning table atau merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan: 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan. 3. Bagian-bagian yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja. Secara teknis dapat dipisahkan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisien dapat dipertinggi. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat beberapa hal. Yang pertama, di sini ada jenis barang yang dihasilkan, lalu yang kedua ada jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, lalu ada jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan yang terakhir ada waktu atau kapan produksi barang akan dimulai. Kita di sini ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat beberapa hal. Yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan, lalu jumlah barang yang diproduksi, lalu ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, lalu ada jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, lalu ada tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan yang terakhir ada waktu atau kapan produksi
produksi barang dimulai. Selanjutnya, mengapa sih anggaran tenaga kerja sangat penting? Anggaran tenaga kerja sangat penting karena meningkatkan efisien biaya operasional perusahaan, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan produksi, lalu membantu dalam merencanakan pengembangan karyawan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu mendukung dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait rekrutmen dan pemberdayaan karyawan. Proses penyusunan anggaran kerja. 1. Analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perkiraan penjualan dan produksi. 2. Identifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Contoh penggunaan data historis dan tren pasar untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. 4. Penyusunan anggaran tenaga kerja secara rinci seperti gaji, tunjangan, dan pelatihan. 5. Evaluasi dan persetujuan anggaran oleh manajemen. Manfaat anggaran tenaga kerja yaitu 1. Meningkatkan efisiensi adalah anggaran tenaga kerja membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien. 2. Mengurangi biaya. Dengan memprediksi biaya tenaga kerja, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan produktivitas, yaitu anggaran tenaga kerja membantu perusahaan meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengalokasikan tugas dan tanggung jawab yang tepat. 4. Mengembangkan karyawan, yaitu anggaran tenaga kerja memungkinkan perusahaan mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang tepat. Yaitu kelebihan dan kekurangan anggaran tenaga kerja. Jadi teman-teman ya, anggaran tenaga kerja merupakan rencana keuangan yang dibuat untuk mengatur biaya tenaga kerja dalam suatu periode tertentu. Apa saja sih kelebihan dari anggaran ini? Yang pertama, anggaran tenaga kerja dapat menjaga efisiensi produksi. Dengan merencanakan jumlah tenaga kerja dan jam kerja secara tepat, perusahaan bisa memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar tanpa kekurangan atau kelebihan karyawan. Dan yang kedua, anggaran ini juga bisa menekan biaya yang tidak perlu. Misalnya, perusahaan bisa menghindari pemborosan dalam pembayaran lembur ataupun tenaga kerja cadangan yang tidak dibutuhkan. Namun ya teman-teman, tentu saja dari anggaran ada juga ya kekurangan yang dimiliki. Salah satunya jika data yang digunakan kurang akurat, maka perhitungannya bisa meleset. Hal ini bisa menyebabkan kekurangan tenaga kerja di lapangan ataupun malah kelebihan biaya. Dan selanjutnya anggaran cenderung tidak fleksibel, terutama jika terjadi perubahan mendadak dalam permintaan produksi. Misalnya tiba-tiba ada lonjakan pesanan, tapi tenaga kerja yang dianggarkan tidak mencukupi. Jadi itu mungkin kelebihan dan kekurangan dari anggaran tenaga kerja. Jadi setelah kita membahas ya kelebihan dan kekurangan anggaran tenaga kerja, sekarang kita lihat contoh beberapa perusahaan yang sukses dalam mengelolanya. Yang pertama ada McDonald. McDonald berhasil mengelola anggaran tenaga kerja dengan sangat efisien melalui sistem pelatihan yang terstandarisasi dan penggunaan tenaga kerja paruh waktu. Selain itu, mereka juga memanfaatkan teknologi seperti kios pemesanan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada karyawan ataupun kasir. Dan yang kedua, dari Toyota. Toyota dikenal dengan Toyota Production System, yaitu sistem produksi yang sangat efisien. Dalam hal ini, tenaga kerja mereka fokus pada pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas. Tujuannya adalah meminimalkan pemborosan, termasuk pemborosan dalam anggaran tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada dari perusahaan IKEA. Jadi dari IKEA sendiri, dia melibatkan ya karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan yang komprehensif. Strategi ini membuktikan bahwa meningkatkan tenaga kerja tidak juga meningkatkan retensi karyawan dalam mengurangi biaya tenaga yang tinggi. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah khususnya perusahaan-perusahaan ini dalam mengelola anggaran tenaga kerja tidak lepas dari kombinasi seperti teknologi, pelatihan yang baik, dan strategi manajemen yang efektif. Jadi itu saja ya pembahasan hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.